Shalom sahabat El Shaddai, saudaraku dimanapun kita berada hari ini. Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi El Shaddai Ministry. Namun sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi, mari bersama dengan saya kita bersaat teduh dan berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur oleh karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau mohon berkat yang berasal daripadamu. Biarlah boleh menjadi bagian kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-11 yang berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri." Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana dia mencukupkan diri di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit. Saudara, saya akan memberikan contoh bagaimana bangsa Israel seharusnya mereka bersyukur dan puas dengan kebaikan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, bahkan dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak merasa puas. Selalu mereka merasa belum cukup. Padahal Tuhan sudah bertindak dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tetapi masih saja mereka bersungut-sungut. Tuhan mengadakan mujizat, memberi mana setiap hari, memberi makan 2 juta orang Israel. Apakah mereka menunjukkan rasa syukur? Tidak, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak puas, tidak tahu bagaimana bersyukur, karena mereka hanya mengeluh saja. Meskipun sangat jelas Tuhan menyediakan mana, tetapi mereka tidak pernah bersyukur. Dan mereka merasa bahwa apa yang Tuhan berikan itu tidak baik. Mereka bosan makan mana setiap hari. Mereka berkata, "Mengapa tidak ada daging?" Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, sebenarnya kunci masalah di sini bukan makanannya yang kurang baik, tetapi karena ketidakpuasan dan ketamakan manusia. Sahabat El Shaddai Ministry, hati yang mencukupkan diri tidaklah muncul secara alami ketika kita lahir, tetapi harus dipelajari. Rasul Paulus perlu belajar mengenai mencukupkan diri, terlebih kita orang percaya. Bagaimana menjadi orang yang mencukupkan diri? Jika seseorang selalu mengeluh, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak pernah merasa cukup di dalam hidupnya. Sikap yang mencukupkan diri sangat penting bagi orang Kristen, bahkan bagi para pemimpin-pemimpin gereja. Jika kita merasa kekurangan, maka sikap seperti ini tidak akan baik bagi kita. Ketika kita selalu merasa kekurangan, maka rohani kita tidak berfungsi. Mengapa kita harus mengkhawatirkan hal-hal yang tidak ada gunanya? Seharusnya sikap orang percaya yang bersyukur adalah mensyukuri apapun yang sudah tersedia. Sebenarnya situasi kita saat ini tidaklah seburuk dibandingkan dengan situasi orang lain. Saudara harus tahu bahwa ketika kita memiliki badan yang sehat, kita dapat bergerak bebas. Itu merupakan suatu pemberian atau hadiah yang tidak ternilai yang diberikan Tuhan. Banyak orang cacat di sekitar kita akibat kecelakaan mobil, penyakit, tidak dapat mandiri, atau cacat dari lahir. Mereka tidak puas jika mereka tidak dapat bergerak. Mereka ingin hidup normal seperti kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur dan tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Saudara, mari belajar menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan untuk hal yang sangat kecil yang kita terima atau yang kita dapatkan atau yang kita miliki. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan untuk apa yang kita miliki saat ini.
Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, apakah pernah muncul di benak kita bahwa orang rohani juga harus mengalami atau harus melewati penderitaan? Kebanyakan orang Kristen, anak-anak Tuhan, berpikir bahwa semakin orang mengasihi Tuhan, maka dia akan melewati hari-harinya dengan lancar. Kenyataannya malah sebaliknya. Saudara, Rasul Paulus melupakan apa yang di belakang dan dia berusaha maju, memutuskan untuk mengejar kesempurnaan, menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ketika dia bergerak maju, dia juga harus banyak melewati penderitaan, banyak pencobaan. Apa alasannya? Apakah Tuhan terlalu sibuk dan melupakan kebutuhan Rasul Paulus? Tentu saja tidak. Paulus berada di situasi-situasi yang berbeda, dan ini adalah latihan rohani yang diberikan Tuhan kepadanya, yang didesain khusus oleh Tuhan untuk dia. Saudara, Tuhan memiliki rencana yang unik, latihan khusus untuk semua orang Kristen, agar itu bisa menolong kita untuk kita mau bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam Filipi 4, Rasul Paulus menyebutkan ada dua latihan. Yang pertama adalah orang percaya, anak-anak Tuhan, dilatih untuk melewati hari-hari yang buruk, di mana ada kelaparan, ada kekurangan. Namun ada juga hari-hari yang berkelimpahan, di mana kita dipuaskan, bahkan lebih dari cukup. Saudara, Tuhan menggunakan dua situasi yang berbeda ini untuk mengajari kita bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Ingatlah, Tuhan menempatkan kita pada situasi-situasi yang berbeda. Kadang-kadang mungkin situasi sulit, hidup kekurangan. Tujuannya adalah untuk melatih iman kita, agar kita tetap fokus kepada Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tidakkah Ia dapat memenuhi kebutuhan kita? Jika Tuhan bersedia mengirim Yesus ke dunia sebagai korban penebus dosa bagi kita, apalagi sih yang tidak diberikan Tuhan kepada kita? Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, itu bukan karena Tuhan tidak ada di depan kita, itu bukan karena Tuhan tidak nyata di pelupuk mata kita, tetapi justru karena Tuhan mengasihi kita. Dia ingin memurnikan kita melalui keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Dia ingin melatih kita melalui keadaan dan situasi sulit yang terjadi di depan kita. Tuhan ingin mengetahui bagaimana respon kita di dalam kita menghadapi situasi-situasi sulit yang ada di depan mata kita. Apakah kita tetap mengikuti Dia seperti sebelumnya, ataukah akhirnya kita mundur? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, manusia selalu takut menderita. Itulah kelemahan manusia. Tetapi jika kita dapat menggunakan sikap yang tepat dalam menghadapi kesulitan, maka itu akan membantu pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Dan jika kita tetap bergantung kepada Tuhan secara terus-menerus atau kontinu pada saat kesukaran, dan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dalam, maka kita akan mengerti apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ada banyak manusia rohani di Alkitab yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita juga bisa mengambil contoh dari mereka, di mana mereka tidak peduli keadaan mereka. Entah mereka ada di dalam keadaan kaya atau miskin, melalui masalah dan persoalan bukan membuat iman mereka surut, tetapi mereka semakin setia mengikut Tuhan. Alasannya karena mereka telah belajar untuk tidak terpengaruh oleh situasi yang ada, tetapi mereka belajar meletakkan iman mereka di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Tangan kasih-Nya akan selalu menolong kita. Jangan menjadi tamak, rakus akan keinginan dunia, tapi marilah belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita terima dan apa yang sudah kita miliki. Belajar bersyukur
Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Jangan pernah mengingini sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita. Ketika Tuhan memberkati kita, mungkin dengan segala berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, itu adalah bonus yang berasal daripada Tuhan karena bentuk ketaatan dan kesetiaan kita. Sahabat El Shaddai Ministry, di tengah-tengah pandemi yang masih saja terus berlanjut, bahkan PPKM ini masih diperpanjang, itu berarti kita menghadapi situasi sulit. Mari cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan pernah kita berpikir yang akhirnya membuat kita stres karena kita memikirkan hal-hal di luar Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan cukupkan diri kita. Selalulah bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Janganlah memandang kelebihan orang lain, jangan selalu memandang ke atas, tetapi lihatlah orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi kehidupan kita lebih baik dari mereka. Maka lewat peristiwa itu, kita harusnya berbangga hati. Sampai dengan hari ini, kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami mencukupkan diri kami dengan apa yang kami miliki saat ini. Kami mohon ampun Tuhan, terkadang dalam kehidupan kami mengingini hal-hal yang lebih. Kami mengingini seperti orang lain diberkati melimpah-limpah. Kami lupa Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengerti, memahami firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami percaya tangan kuat Tuhan selalu menolong dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat El Shaddai Ministry, jangan lupa jaga kesehatanmu, juga kesehatan keluargamu. Ikuti anjuran pemerintah prokes di masa-masa PPKM ini. Dan selamat berkarya, jadilah berkat. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, menolong kita semua, serta melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.